Selamat pagi, analisa Jim untuk keadaan ekonomi dan tentang virus corona. Uh, Selamat pagi ya. Hari ini Jumat tanggal 15 Januari 2021. Jadi saya melihat analisanya, khusus untuk Bangka, virus corona ini sudah mau selesai ya, karena masa kritisnya bulan Desember 2020. Jadi virus corona ini, ya kalau dia ada ya sudah ada ya gitu kan. Tapi Jim kembali lagi mengingatkan saya pernah, nyatanya sudah 10 bulan lebih untuk keliling Bangka ya. Cuma protokol yang saya terapkan pertama adalah kekuatan yang terbesar adalah doa sebelum melakukan aktivitas ya. Dan yang kedua saya selalu pakai masker ya. Dan yang ketiga saya cuci tangan sebelum makan ya. Keempat saya lakukan ya, jaga jarak bicara saat di lapangan ya. Tapi itu kadang-kadang ada anak kecil, ada konsumen yang dekat dengan saya ya, menghampirin saya, memang dekat kadang-kadang ya. Tapi saya selalu pakai masker ya. Itu yang keempat ya. Tapi kalau anak kecil kadang-kadang saya aduh ngeri juga dia mau nonton video saya ya. Tapi ya saya selalu pakai masker, itu yang keempat. Dan kelima ya, saya menghindari terhirup pernapasan orang lain. Itu yang kelima. Dan yang keenam itu, saya juga sebenarnya menghindari kerumunan ya. Di saat di keramaian saya selalu pakai masker itu juga ya. 6 ya. Itu yang saya lakukan selama saya menghadapi virus corona. Dan ketujuh, saya menjaga fit badan ya. Sering olahraganya apa, saya sering ke pantai kalau hari Minggu ya. Kerja saya juga setiap hari kalau dia panas ya berjemuran saya. Dan gerak badan saya setiap hari bergerak. Jadi ada olahraganya ya. Yang kedelapan, saya apa ini, untuk mengatasi virus corona ini 8 ya, saya waspada dan menjaga-jaga aja ya. Ya itu yang kedelapan, saya apa ini, kalau dilihat saya bawanya santai, saya tidak tegang tentang COVID. Mungkin orang ada yang tekanan dengan COVID, tapi saya anggap biasa saja. Yang penting protokolnya sudah saya terapkan dan saya bagikan kepada orang lain. Kadang-kadang saya sharing menghadapi virus corona dan begini ya. Jadi kalau buat saya terakhir saya serahkan sama Tuhan, karena saya sudah jalanin semua hal itu ya. Jadi sampai hari ini saya tetap sehat-sehat saja, karena kerja saya ini keliling Bangka, jadi bawa kendaraan aja dalam sehari itu, naik kendaraan itu bisa 4 sampai 5 jam bahkan lebih ya. Bahkan ada yang 7 jam ya dalam sehari saya bawa kendaraan. Jadi saya melihat virus corona sebenarnya sudah selesai. Jadi itu Desember puncaknya ya kalau untuk Bangka.
Jadi kalau Januari ini saya rasa sudah pemulihan ya keadaan. Jadi kalau provinsi lain mau menerapkan, tonton video saya, terapkan protokol seperti yang saya terapkan. Saya rasa itu Anda akan terhindar dari virus corona ya. Ya, itu yang terpenting ya. Jadi baik di seluruh dunia juga begitu ya. Kalau ada penerapan seperti yang saya ungkapkan ini yang lengkap dan jelas ya dan real ya. Ah, itu tentang virus corona. Nah, kalau ekonomi untuk khusus Bangka, saya merasakan pergerakan ekonomi itu sebenarnya sudah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah saya ya. Jadi November, Desember, dan Januari ini. Ah, berhubung dengan sionya masih tikus, karena dia sudah makin menjauh dan mau hilang sio tikusnya, hamanya sudah mau hilang. Jadi saya rasa pemulihan ekonomi luar biasa ya. Akan pergerakannya luar biasa khusus Bangka untuk tahun ini. Karena tanggal 11 Februari itu sudah sio kerbau tembaga atau sio kerbau emas. Jadi siapa yang kerja keras, hasilnya juga emas. Hasilnya luar biasa. Itu analisa saya ekonomi setelah selesai Imlek. Ya, tapi sekarang juga sudah mulai naik ya. Contohnya saya gebrakan salah satunya Pomini. Saya sudah dapat pemasangan Pomini ini ada 4 unit ya untuk awal bulan saja, baru pertengahan bulan ini ya. Jadi besok itu pemasangan 2 unitnya. Nah, sebenarnya ada 5 unit ya. Cuman 1 unitnya itu bulan April pemasangannya ya. Dan yang janji-janji mau pasang juga sebenarnya sudah banyak ya, tinggal mereka menyiapkan uang. Jadi saya kerja sembako juga dan obat-obatan. Kebetulan kemarin saya hujan-hujan banyak kemarin ya, 3 hari berturut. Tapi yang hari kemarin penjualannya sembako luar biasa kemarin ya. Konsumen itu tetap mengambil ya. Memang kendalanya kalau di Bangka musim hujan mereka tidak bisa main TI, jadi ada penurunan dikit kalau buat mereka. Tapi kalau saya yang berbisnis karena seluruh Bangka, jadi saya uh, bisnis saya tetap jalan lancar ya. Itu yang saya pegang dan memang itu rezeki saya dari Tuhan. Jadi Anda tonton video ini, Anda percayakan ya, Anda terapkan sesuai dengan apa yang saya sudah kasih masukan dan analisa ya tentang COVID dan tentang kesehatan. Ini yang berlaku untuk di Bangka salah satunya ya, karena saya tinggal di Bangka dan berbisnis di Bangka. Karena di Bangka ini potensi penghasilan saya rasa terbesar, terbaik di Indonesia, di seluruh Indonesia ya. Uh, Hasil kekayaannya luar biasa. Jadi Anda boleh percaya boleh tidak. Jadi ceritanya saya dulu lama di Jakarta. Pas saya pulang ke Bangka, saya anggap Bangka itu tidak ada apa-apanya ya. Tapi setelah 6 tahun sekarang ini saya keliling Bangka. Bangka ini luar biasa. Saya boleh bilang cap jempol. Maksudnya luar biasanya kekayaannya dan kekayaan alamnya dan ekonominya sebenarnya. Tergantung pemerintah yang mengolahnya, saya lihat belum maksimal ya. Jadi kalau kekayaan di Bangka ini sudah sangat luar biasa ya, saya lihat. Kalau saya lihat mata pencariannya di atas 60 mata pencarian. Kalau dia fokuskan dia sukses lah di sana ya. Itu yang analisa saya dan saya tulis di buku saya ya. Jadi Bangka ini luar biasa. Anda boleh lihat, saya aja sudah
6 tahun ini 160 wisata lebih saya datang, ya. Itu saya sambil kerja, dan di saat libur saya berkunjung ke lokasi wisata. Jadi Bangka ini kurang lebih saat ini ada 200 wisata. Nah, jadi ada kira-kira 40 wisata yang saya mungkin belum datangin. Ya, jadi sangat banyak. Itu aja sudah luar biasa. Cuma wisatanya belum pengembangan dengan baik. Nah, dan kedua, kalau masalah masalah ekonomi, wah luar biasa, ya. Jadi sawit itu untuk menggerakkan sawit, menggerakkan ekonomi di Bangka, sawit saat ini di luar kota itu luar biasa sawitnya, ya. Eh, jadi mereka bisa kaya karena sawit, berhubung sawit sudah naik. Nah, jadi hasil karet, hasil apa nih, lada dan tanaman-tanaman yang lain, uh, itu luar biasa. Belum lagi hal-hal yang lain, ya, makanan entah apa-apa banyak sekali, ya. Jadi itu luar biasa, potensi di Bangka, ya. Makanya kalau selesai jembatan Sumatera Batra Sumatera itu, ya, Bangka bisa jadi kota metropolitan pendatang yang salah satunya terbanyak, yang bisa kayaknya nanti seperti Jakarta. Jadi saya analisanya luar biasa. Saya lihat Bangka ini kalau jembatan Batra Sumatera itu sudah selesai, ekonomi Bangka luar biasa, ya, akan naiknya, ya, kalau bisa segera mungkin selesai jembatan Batranya, ya. Palembang Bangka itu jembatan lintas laut, ya, kalau selesai itu sangat luar biasa. Jadi saya lihat Bangka ini yang penting jalannya minimal 4 jalur untuk kecamatan, ya. Kalau bisa di ibu kotanya 6 jalur, ya. Jadi listrik pasang sepanjang jalan, ya. Pohon-pohon ditebang habis, diganti bunga, ya. Jadi got-got itu harus ada sepanjang jalan supaya menahan banjir. Jadi kalau di pinggir pantai itu harus dipasang penahan ombak, berhubung Bangka ini dikelilingin oleh laut, ya. Jadi tanamlah pohon kelapa di pinggir pantai, pohon bakau, atau pohon peratap, atau penahan ombak, bahannya batu gunung. Itu maka pantai Bangka bisa aman, ya. Jadi kalau kalau untuk aspal bisa awet, ya harus ada got sepanjang jalan, ya, dan aspalnya harus bermutu tinggi, ya. Itu yang terpenting untuk di Bangka saya lihat, ya. Jadi yang tata kota juga yang masih saya lihat sembrautan di kota Pangkal Pinang, kalau bisa dirapikan, untuk pasar bisa dialihkan di luar kota, tengah kota, maksudnya, ya, mungkin di pinggiran Pangkal Pinang, ya, supaya tata kotanya tidak sembraut, ya. Sampai sekarang masih sembraut, bukan saya melawan pemerintah, tapi saya kasih masukan, ya. Jadi tata kotanya sembraut saya lihat, ya, sampai sekarang ini, ya. Bukan, maksudnya di pasar itu, ya, seperti Ramayana, seperti pasar pagi, pasar Irian, itu untuk di Pangkal Pinang itu, ya. Jadi tata kotanya kurang bagus saya lihat, ya. Seharusnya dibangun pasar higienis, ya. Pasar higienisnya sudah bagus sebenarnya, ya, tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal yang saya lihat. Memang saya akui di Bangka sudah banyak pasar-pasar yang kecil-kecil sampai ke kecamatan, ya, itu bagus, tapi harus berkembang, ya. Itu sebenarnya bagus. Jadi di kotanya itu memang tempat perdagangan yang tata kotanya rapi, ya.
Nah, saya lihat tukang parkir, ya boleh tukang parkir, tapi harus jangan sampai memakai jalan umum yang lebih banyak. Bolehlah mungkin satu jalur atau ya satu jalur saja, yang lainnya jangan dimanfaatkan untuk parkir mobil motor. Makanya itu perlu pemerintah bangun pasar yang di luar kota ya, di pinggiran ya. Karena tanah Bangka kan masih luas. Bangunlah tempat pasar itu yang lebih besar. Itu yang lebih bagus. Jadi saya tentang ekonomi dan tentang COVID itu saya selesaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bangka dan buat masyarakat yang menghadapi COVID ya, dan biarlah orang Bangka semangat, jangan putus asa ya. Jadi kita hidup ini memang sebenarnya harus digital seperti saya sudah mulai tahun kemarin menerapkan digital dagang ini. Jadi perlu Anda menerapkan bisnis Anda digital supaya Anda bisa sukses ya. Kalau Anda menerapkannya sistem manual, Anda ya begitu-begitu aja, dagangan aja, turun naik turun naik turun naik ya. Jadi saya sarankan Anda bisa bekerja sama dengan Jim dengan sistem digital ya. Saya juga sudah siap sistem saya, sistem cara baru bintang 5 untuk menerapkan bisnis sistem digital baik di Indonesia, di seluruh dunia. Itu sistem saya sudah berlaku. Karena 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu kalau sistem digital di YouTube. Kalau bukunya juga sudah ada ya. Tinggal Anda bergabung minimal 250.000 untuk masuk di sistem saya ya. Itu termurah. Anda 250 itu dapat buku sistemnya, Anda dapat digitalnya di YouTube, dan Anda bisa dapat kartu anggota. Dan Anda menjalankan itu, saya yakin Anda bisa lebih sukses ya. Saya sekian dulu video saya. Terima kasih ya. Tuhan memberkati kita semua, selalu sehat walafiat. Amin.